Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar mengenai unsur buku fiksi dan non-fiksi. Apakah kamu suka membaca buku? Buku jenis apa yang suka kamu baca? Buku materi pelajaran atau novel genre romance? Terlepas dari genre apa yang suka kamu baca, tentunya kamu sudah tidak asing dengan karya tulis fiksi dan non-fiksi, bukan? Dalam karya tulis tersebut terdapat unsur-unsur penyusunnya, mulai dari sampul hingga isi bukunya. Dengan kamu tahu unsur-unsur penyusun dari karya tulis tersebut, kamu jadi bisa menentukan buku yang kamu baca termasuk karangan fiksi atau non-fiksi, sehingga kamu bisa lebih mudah memahami informasi yang disajikan dalam buku. Apa itu buku fiksi dan non-fiksi? Buku fiksi adalah buku yang menceritakan kejadian tidak nyata atau tidak benar-benar terjadi. Bisa dikatakan kalau buku fiksi ini berisi cerita khayalan atau rekaan pengarang atau penulisnya. Penulis mengajak pembaca untuk ikut serta terjun dalam dunia imajinasinya. Karena berasal dari imajinasi penulisnya, jadi buku fiksi tidak membutuhkan pertanggungjawaban mengenai isinya. Contoh buku fiksi antara lain dongeng, novel, puisi, cerita pendek, hikayat, dan komik. Setelah kamu mengetahui apa itu buku fiksi, sekarang kita akan membahas mengenai buku non-fiksi. Buku non-fiksi adalah buku yang ditulis berdasarkan data dan fakta. Jadi, isi dari buku non-fiksi harus benar-benar dipertanggungjawabkan oleh penulisnya, dan isinya pun harus informatif. Contohnya adalah buku pelajaran, dokumenter, esai, opini, biografi, ensiklopedia, dan laporan ilmiah. Meskipun kamu menemukan ada suatu buku yang berisi kisah-kisah sejarah dan didukung dengan data-data riset, namun belum bisa dipastikan buku tersebut masuk dalam cerita fiksi atau non-fiksi sebelum kamu mengetahui unsur-unsurnya. Unsur-unsur buku fiksi. Agar kamu semakin mudah mendapatkan informasi dari jenis karya tulis fiksi, kamu harus mengetahui juga unsur-unsur penyusunnya. Kira-kira ada apa aja ya? Yuk langsung kita cek. Unsur pertama tentu saja datang dari sampul atau cover buku. Di sini kamu akan menemukan berbagai informasi mengenai isi buku, seperti judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan informasi-informasi lainnya yang tentunya bermanfaat bagimu. Pada umumnya, kata-kata yang terdapat pada sampul buku fiksi lebih santai dan menggunakan gaya bahasa, bahkan bisa menggunakan bahasa tidak baku. Contohnya bisa kamu lihat pada judul buku berikut ini. Daun yang jatuh tak pernah membenci angin, karya Terelie. Dilan, dia adalah Dilanku, tahun 1990, karya Pidi Baik. Aroma Karsa, karya Di Lestari atau Dewi Lestari. Shanghai Girls, perjuangan sepasang gadis mencari kebahagiaan di tanah Amerika, karya Lisa Si. Unsur selanjutnya adalah pokok bab buku. Apakah itu pokok bab buku? Di sini kamu akan mendapatkan informasi mengenai kata pengantar. Nah, di dalam kata pengantar biasanya penulis akan memberikan gambaran mengenai isi buku dan ucapan terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu. Pada pokok bab buku fiksi, kata pengantar dan ucapan terima kasih tersebut biasanya dibuat singkat dengan penggunaan gaya bahasa. Unsur yang ketiga yaitu judul bab dan subbab. Kamu bisa melihat isi keseluruhan bab dan subbab dalam buku dengan melihat daftar isi. Oh iya, daftar isi tentu saja disusun secara urut. Ada yang mencantumkan halaman,
Ada juga yang tidak mencantumkan halamannya di daftar isi. Dengan adanya daftar isi, kamu jadi lebih mudah dalam mendapatkan informasi mengenai isi buku. Unsur selanjutnya, tema. Unsur ini sangat penting bagi jalannya cerita fiksi. Tema merupakan gagasan pokok dalam sebuah karya tulis. Dari tema inilah bisa dijabarkan sehingga isi cerita terstruktur dan tetap sesuai tema. Unsur yang selanjutnya yaitu penokohan atau perwatakan. Tokoh juga unsur yang sangat penting bagi cerita fiksi. Tokoh adalah gambaran setiap individu di dalam cerita, lengkap dengan karakternya. Nah, ngomong-ngomong karakter, dalam penokohan itu ada karakter protagonis yang digambarkan dengan tokoh utama atau baik. Antagonis yang menentang protagonis biasanya digambarkan dengan watak jahat. Dan tritagonis yaitu tokoh pembantu protagonis. Unsur yang selanjutnya, bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan pada buku fiksi sebagian besar menggunakan bahasa konotatif atau makna yang tidak sebenarnya. Karena tujuan utama dari buku fiksi adalah sebagai hiburan, jadi bahasa yang digunakan juga harus indah dan menghibur. Jadi mengutamakan gaya bahasa juga. Kamu bisa menggunakan majas seperti personifikasi, metafora, hiperbola, dan lain-lain. Contohnya pada kalimat berikut ini yang menggunakan majas personifikasi atau benda mati seperti layaknya manusia atau hidup. Matahari mulai menampakkan dirinya dan tersenyum pada bumi. Atau pada contoh berikut ini yang menggunakan majas hiperbola, yaitu majas yang melebih-lebihkan dari kenyataan. Hatiku rasanya hancur berkeping-keping. Unsur selanjutnya adalah penyajian alur cerita. Alur cerita merupakan rangkaian atau urutan peristiwa yang membentuk suatu cerita. Ada alur maju, mundur, dan campuran. Untuk membentuk sebuah karya fiksi yang menghibur, diperlukan penyajian alur yang menarik. Alur maju memiliki jalan cerita yang peristiwanya dimulai dari awal hingga akhir, jadi berurutan. Kemudian ada alur mundur, jalan ceritanya dimulai dari akhir ke awal. Jadi di alur mundur, penulis memulai cerita dengan konflik, sehingga alur cerita mundur untuk melihat masa lalu atau kilas balik untuk mendapatkan penyelesaian. Sedangkan alur campuran merupakan gabungan alur maju dan mundur. Pada alur campuran, penulis memulai ceritanya di tengah, sehingga ada kilas balik dan masa depan. Unsur-unsur buku non-fiksi. Nah, kira-kira unsur buku non-fiksi itu sama dengan fiksi tidak ya? Agar tidak larut dalam rasa penasaran, kita cek satu persatu unsur-unsur buku non-fiksi di bawah ini ya. Unsur yang pertama adalah sampul buku. Pada sampul atau cover buku non-fiksi kurang lebih sama dengan buku fiksi. Kamu akan menemukan informasi seperti judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit. Ada juga yang menyertakan edisi bukunya. Pada sampul buku non-fiksi, kamu akan menemukan judul buku yang umumnya menggunakan kata baku sesuai dengan KBBI. Contoh judul buku non-fiksi yaitu Dasar-Dasar Biokimia, edisi revisi, karya Ana Pujiadi. Contoh yang kedua, Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Contoh yang ketiga, CC Notes from Holland, Catatan Perjalanan Tak Terlupakan di Belanda, karya Yuhendra. Fikih Sunnah Wanita, segala hukum fikih yang berkaitan dengan wanita ada di sini, karya Abu Malik Kamal bin As-Syaid Salim. Unsur yang selanjutnya, pokok bab buku. Pada pokok bab buku non-fiksi, penulis akan menggunakan bahasa yang cenderung formal dan baku. Selain terdapat kata pengantar, beberapa karya tulis juga menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan, dan manfaat penulisan karya tersebut. Unsur yang selanjutnya adalah judul bab.
dan subbab. Unsur ini hampir sama dengan buku fiksi, yaitu daftar isi disusun berurutan dan disertai halaman. Dengan begitu, kamu akan lebih mudah menemukan bagian yang ingin kamu tuju. Selanjutnya adalah isi. Bagian selanjutnya yang menjabarkan unsur-unsur sebelumnya adalah isi buku. Pada bagian isi terdapat pendahuluan, utama atau isi, dan penutup. Tentu saja, dalam buku non-fiksi, bagian isi akan dijelaskan secara rinci, jelas, bahasa yang baku, atau bisa juga baku dan santai, dan didukung oleh data-data penelitian atau riset. Bagian ini terlihat jelas membedakan antara buku fiksi dan non-fiksi. Unsur yang selanjutnya, cara menyajikan isi. Kamu bisa mengenali bagian ini pada daftar pustaka atau referensi. Dengan daftar pustaka, kamu bisa mengetahui dari mana saja penulis mendapatkan sumber referensi bagi karya tulisnya. Sehingga, kamu juga bisa mencari tahu informasinya lebih lanjut pada referensi tersebut. Unsur yang selanjutnya adalah bahasa yang digunakan. Sebelumnya kita sudah tahu kalau bahasa yang digunakan dalam buku non-fiksi adalah kata baku yang sesuai dengan KBBI. Apabila ada kata serapan atau kata yang cukup asing didengar oleh masyarakat, maka penulis mencantumkannya di glosarium. Dengan begitu, ketika pembaca kesulitan mengetahui arti atau maksud dari kata tersebut, bisa langsung melihat glosarium. Tapi buku non-fiksi juga tidak harus menggunakan bahasa baku yang kaku ya. Bisa juga menggunakan bahasa seperti pada tulisan ilmiah populer. Oh iya, buku non-fiksi juga harus menggunakan bahasa denotatif agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi pembaca. Tentu saja harus jelas dan to the point juga ya. Ingat, tujuan buku non-fiksi itu yang utama sebagai pemberi informasi bagi pembacanya, juga sebagai motivasi dan inspirasi. Unsur berikutnya adalah sistematika penulisan. Buku yang kita baca, kalau sistematikanya teratur, tentu memudahkan kita dalam memahami maksud isi bukunya. Terlebih, jika buku itu adalah non-fiksi, tulisannya harus sistematis. Setiap detail informasi, termasuk penyajian data, harus disajikan secara terstruktur dan berurut, agar pembaca tidak bingung membaca karya tulismu. Coba bayangkan kalau buku pelajaran yang kamu baca tidak terstruktur dan acak-acakan. Kira-kira kamu makin semangat belajar atau justru malas membacanya? Tentu saja akan kurang diterima dengan baik, bukan? Jadi, harus memperhatikan sistematika penulisannya ya.